Kak. Nah, maksimal nih sudah ya. Nah, Itu jari doang. Ya, halo, assalamualaikum, apa kabar untuk lover semuanya? Bagaimana kondisimu hari ini? Sehat walafiat ya. Jangan lupa menggosok gigi minimal 2 kali ya sebelum tidur, yang paling penting. Oke, untuk lover langsung saja dari video di depan tadi. Tentunya untuk lover yang sudah lama mengikuti Mas Dok akan paham dan tahu apa kondisi tersebut ya. Jadi kondisi pasien ini datang ke puskesmas dengan mengeluhkan sakit, tidak bisa membuka mulut. Ini sudah sekitar hampir 1 minggu ya, belum sembuh-sembuh, dan akhirnya pasien memberanikan diri untuk periksa ke puskesmas. Ya oke, untuk lover ya, langsung saja kita lihat bagaimana ya kondisi pasien yang mengalami trismus ya. Dan kebetulan ini luar biasa berat ya, hanya cukup 1 jari aja yang bisa masuk, bisa membuka mulutnya. Lebih dari itu pasien merasa sangat sakit dan tertekan sekali ya. Oke, nanti setelah kita lihat video kasusnya akan sedikit Mas Dok bahas ya apa itu trismus dan bagaimana penanganannya ya jika kita mengalami kondisi trismus. Oke, cekidot dulu ya. Ini ya, ini ya. Buat nelan juga nggak enak ya, ganjel ya. iya. Nah, maksimal nih sudah ya. Nah, Itu jari doang. Kelihatan tapi ujungnya Mbak ya, agak mendongak, coba Mas, dongak lagi ya. Tutup, coba nutup bisa. ngajak enak. Nah, buka lagi sampai maksimal terasa nyeri. Nah, nanti nyeri sudah segitu ya. Coba buka lagi. Udah makin bisa buka ya. Sering dibawa buka-buka ya. Buka lagi. Untuk lover, jadi pada kondisi pasien ini adalah bisa dinamakan trismus, yaitu suatu kondisi di mana ketika otot rahang menjadi sangat tegang sehingga kita tidak bisa membuka mulut secara maksimal seperti biasanya ya. Dan saat membuka mulut terasa sangat sakit dan tertekan sekali pada bagian sendi rahang. Oke, untuk lover tentu saja gejala yang paling umum terjadi adalah tidak bisa membuka mulut secara lebar ya atau seperti biasanya. Dan gejala lain bisa meliputi otot rahang terasa kencang seperti sedang mengalami kram otot pada rahang, baik itu kiri atau kanan, bisa saja terjadi keduanya atau satu sisi juga ya. Dan rahang terasa sakit saat kita berbicara, makan atau coba menggerakkannya ya. Tentunya juga saat kita mencoba makan makanan yang keras atau padat itu akan terasa tidak nyaman atau sakit sekali. Dan juga akan terasa sakit saat kita menguap atau membuka mulut. Ya, untuk lover, apa sih penyebab dari trismus tersebut? Penyebab tersering adalah akibat kelainan atau masalah pada sendi rahang ya, tentunya sendi rahang kita mandibula ya, dan juga terhadap reaksi pengobatan kanker leher dan kepala atau setelah pencabutan gigi bungsu. Selain itu juga bisa juga disebabkan karena kondisi peradangan. Jadi mungkin trismus ini jika bisa terjadi pada penderita rheumatoid arthritis, osteoartritis atau skleroderma di sini ya. Kondisi ini bisa mempengaruhi sendi temporomandibular atau sendi rahang kita yang bisa menyebabkan trismus. Selain itu, trismus juga bisa disebabkan karena infeksi ya, seperti gondongan, radang amandel, dan juga bisa pada infeksi-infeksi pada
gigi-gigi leher atau kelenjar liur kita di sini ya. Dan paling banyak memang disebabkan karena radang pada gigi ya. Tentunya di sini biasanya pada gigi bungsu yang baru mau tumbuh atau gigi bungsu yang berlubang yang berinfeksi ya, atau yang impaksi ya. Bisa juga penyebabnya karena trauma. Trauma ini bisa terjadi mungkin karena benturan ya, benturan pada rahang kita, kecelakaan ataupun yang lainnya ya. Dan Mas Dok juga pernah mendapatkan pasien dengan kondisi trismus ini karena apa? Kebiasaan tidur pada satu sisi gini dan akhirnya menimbulkan trismus. Nah, itu perlu dicatat juga ya. Oke, untuk lover tentunya untuk cara pengobatannya seperti apa ya? Cara pengobatan dari trismus ini tentunya kita melihat dulu dari penyebabnya apa ya. Kalau penyebabnya karena infeksi, tentunya harus kita lakukan penyembuhan dulu ya, pengobatan dulu pada infeksinya, dan baru kemudian misalnya juga penyebabnya karena gigi bungsu yang impaksi, yang tumbuhnya mereng, tentunya harus kita lakukan nanti setelah infeksi sembuh, harus segera dijadwalkan untuk pencabutan. Selain itu misalnya karena trauma, benturan, atau mungkin karena patah rahang, tentunya harus segera dilarikan, dirujuk ke spesialis bedah umum ya, bedah mulut ya, tentunya untuk merekonstruksi dari kerusakan rahangnya itu yang menyebabkan kondisi trismus tentunya ya. Selain itu perawatannya yang bisa dilakukan pada kondisi trismus tentunya dengan relaksan otot ya. Ini adalah pemberian obat untuk meredakan kejang otot ya, untuk merelaksasikan otot-otot yang mengalami trismus. Tentunya ini harus dengan resep dokter ya, harus konsultasi dan diperiksa ke dokter untuk mendapatkan resep dari relaksan otot ini. Selain dengan cara pengobatan akibat penyebab dari kondisi trismus tersebut, kita juga bisa melakukan secara mandiri di rumah ya, jika kita mengalami trismus ya, misalnya dengan mengistirahatkan rahang kita yang merasa sakit dan menghindari kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin bisa karena apa, seperti kebiasaan menggigit kuku, mengunyah permen karet, yang kebiasaan yang memberikan tekanan berat pada bagian rahang kita, tentunya harus kita istirahatkan dahulu ya. Selain itu juga kita harus menghindari makanan yang keras atau padat dahulu ya, untuk istilahnya mengistirahatkan ya dari kekakuan otot atau trismus yang ada. Selain dengan menghindari makanan padat, kita juga bisa ikhtiar ya, mencoba dengan mengkompres dengan kain atau handuk hangat pada bagian rahang kita, yang rahang atau leher sekitaran segini yang mengalami trismus. Tentunya ini bisa mengurangi kondisi ketegangan atau sakit pada trismus tersebut. Ya, untuk lover ya, mungkin itu sedikit tips ya bagaimana jika kita mengalami trismus ya. Tentunya jangan ditahan-tahan, segera dibawa periksa ke dokter gigi terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui apa sih penyebab dari trismus yang kita alami, sehingga kita bisa nantinya apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah semakin parahnya trismus dan mengobati trismus yang ada pada diri kita. Oke, untuk lover mungkin itu sedikit tips ya. Sebenarnya sudah banyak sekali di video-video sebelumnya tentang trismus ya. Kalau misalnya kurang lengkap, coba diklik di video sebelumnya tentang trismus, juga ada banyak di situ Mas Dok informasikan bagaimana penanganannya ya dari trismus ini. Oke, mungkin itu sedikit dari Mas Dok. Tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat dari Kalimantan Selatan. I love you Borneo, loving full Borneo.